Glenn itu pertama kali kenal gue, setelah sekian lama kita berteman, akhirnya dia ngomong, gue pikir lo tuh dulu tuh sombong banget ya. Boleh nggak gue tanya kalau flashback gitu ya, reflect lagi ke di masa-masa itu, hari-harinya seperti apa sih dari bangun sampai bangun tidur sampai tidur lagi tuh? Kan ini kan banyak banget soalnya yang di kerjain gitu. Wah, itu era-era gue ngerasa sangat capek sebenarnya sih. Gue bisa nyanyi sambil ketiduran. Jadi dulu tuh ada fase di mana gue nyanyi di kafe, ngejob lah ya. Itu kenapa gue seneng ngejazz sebenarnya. Karena part solonya kan panjang. Jadi gue selalu pakai kacamata hitam tuh gue duduk terus gue ambil tidur, nyender tidur aja. Nanti begitu part gue nyanyi, basis gue udah tendang gue terus bangun, udah gue nyanyi lagi gitu. Lumayan kayak quick apa namanya quick sleep gitulah ya. Beberapa menit, semenit, 2 menit mereka solo gue bangun nyanyi lagi gitu. Pas lagi mereka solo. Ya itu ada fase-fase gue ngalamin itu. Terus ya capek dalam arti karena pagi gue harus kalau waktu spesialis itu kan kita jam 6 tuh udah jalan ke rumah sakit, ke kampus. Udah cek pasien segala macam, ronde muter semuanya. Jam 7 udah laporan jaga biasanya. Terus dari pagi sampai sore itu pasti udah tugas di kamar operasi atau di poli atau dan lain-lain gitu ya. Terus sore kadang-kadang nggak bisa langsung pulang kalau memang jatah jaga, biasa jatah jaga dulu sekitar 2-3 kali dalam seminggu. Ya udah jaga malam. Sampai besok pagi kuliah lagi seperti kemarin jam aktivitas seperti biasa pelayanan. Kayak gitu terus selama 5 tahun. Dan itu kan bukan sekedar nyanyi, musiknya pun bukan sekedar nyanyi, tapi nulis lagu juga, Iya, gitu kan? iya. Gue ambil kayak itu dan itu selama 5 tahun gitu. Iya, 5 tahun begitu terus. Bener nggak kalau gue bilang begini, lo nggak akan mau ngejalanin itu semua gitu ya? Kalau di saat itu mungkin juga sudah semakin enjoy kuliahnya atau kedokteran itu sendiri, bener nggak? Atau masih belum enjoy juga? Sebenarnya enggak, sebenarnya gini. Oh, itu fase itu gue udah mulai enjoy. Fase gue ngambil bedah plastik gue udah mulai enjoy. Gue udah mulai mensinergikan energi gue berkesenian dengan keinginan gue menyelesaikan akademiknya sih. Gimana tuh mensinergikan? Ya itu tadi yang gue bilang, gue udah nemu gitu. Ternyata untuk mengimplementasikan rasa gairah gue berkesenian, ternyata nggak hanya dengan menjadi seniman gitu. Gue bisa menjadi bisa gue implementasikan di kedokteran gitu. Gue udah nemu pakem itu sih. Begitu udah nemu itu ya udah gue ngejalanin hari-hari udah kayak berkesenian aja gitu. Cara gue menghafal, cara gue belajar, cara gue operasi, cara gue mendengarkan, merespon segala macam itu udah kayak berkesenian gitu. Gue inget Mbak Ella Najla Shihab yang I'm sure you know juga gitu kan, pernah bilang satu acara, ada seorang peserta yang tanya tentang time management gitu. Dan jawaban dia itu menurut gue itu sampai sekarang gue keinget bahkan tuh. Dia bilang bahwa ya time management penting tapi jangan lupa juga soal energy management. Itu juga sangat penting karena lo bisa udah meluangkan waktu, tapi kalau saat lo meluangkan waktu energi lo drop, ya akhirnya lo juga nggak produktif di waktu yang lo luangkan gitu. Yep. So exactly. In your case, in your situation, bahkan mungkin sampai saat ini kan juga kan, ada nggak hal tertentu mungkin bahkan saat itu bisa jadi belum sadar atau emang udah secara sadar sengaja melakukan sesuatu untuk juga memanage energi meskipun you enjoy tapi kan juga butuh energi juga. Teori itu menurut gue akan terbantahkan pada saat lo kerjain itu dengan passion. Coba lihat kalau lo punya anak atau di masa-masa dimana kita dulu demen main, ya. Di masa kita demen main, kita pernah ngerasa capek nggak? Tuh, nggak juga. Anak gue itu bisa kalau nggak gue marahin untuk berhenti main game, dia bisa sampai besok pagi masih main game depan komputer. Where's the energy came from? Iya kan? Karena dia punya passion, dia lagi senang-senangnya di situ. Pada saat lo senang, lo nggak ada capeknya, produktif banget di situ. Tapi harus senang. Coba lo suruh ngerjain sesuatu yang lo nggak senang,
Wah, walaupun baru bangun tidur capek aja bawaannya. Iya nggak? Iya kan? Ya. Sama kayak kita suruh tahajud lah. Suruh bangun tahajud, aduh kayak berat banget tuh. Padahal baru tidur seharian, tidurnya dari sore biar ntar jam 2 enak bangunnya. Kagak bangun juga, memang males. Gitu-gitu juga dan hal lainnya. Ya. Jadi menurut gue emang gue setuju dengan teori time management, gimana kita ngebagi waktu. Terus energy management juga sangat penting supaya waktu yang udah lo siapin energinya ada. Nah, tapi jangan lupa satu hal lagi yang sangat menentukan sebenarnya, passion management. Buat mereka yang mungkin belum menemukan apa yang menjadi passion mereka atau apa sesuatu yang mereka minati lah paling nggak gitu. Cari pasti ada, lo nggak mungkin. Ada nggak saran? Cari passion ya pasti semua orang pasti punya minat lah. Cuma kadang-kadang lo nggak menyadari kalau itu bisa jadi duit, kalau itu bisa jadi material sumber pencaharian, kalau itu bisa menjadi sumber semangat, kalau itu bisa menjadi pekerjaan gitu. Sekarang apa sih sebenarnya yang nggak kerja itu, job itu apa sih sebenarnya? Ini gue nih maksudnya. Iya, maksud gue job itu apa sih? Orang kadang-kadang mikir kita terjebak di pemikiran waktu kita kecil aja. Lo kalau besar nanti harus jadi guru, lo harus jadi polisi, lo harus jadi, iya kan? Kayak profesi gitu. Iya, seolah itu menjadi tujuan hidup, padahal kan enggak. Kalau lo senangnya ngebual, dan lo ngebual dalam arti berkomedi ngomong terus nggak berhenti dan lucu, ternyata bisa jadi duit kan? Ya. Ternyata bisa jadi pekerjaan toh. Jadi nggak harus lo tinggalin itu terus lo jadi guru gitu, atau lo jadi kerja di bank gitu. Ya dalamin aja sebagai stand up comedian misalnya, atau pelawak atau apapun itulah. Jadi senang masak gitu. Kan nggak harus, kalau senang masak terus nggak harus jadi traveler buat nyobain masakan orang dong. Ya lo belajar masak, terus bikin yang lo seneng gitu. Wah enak, buka restoran, meledak, bisa kan? Nah, makanya beda gitu. Sama seperti gini ya, waktu gue belajar ngedit Final Cut Pro. Gue motret, gue seneng megang kamera, gue video, dan gue seneng ngedit sendiri. Pada saat gue lagi belajar, passion tuh, ide banyak segala macam, cobain, wah bisa nggak tidur 2-3 hari tuh depan komputer. Nggak tidur, bukan nggak mau tidur, kagak bisa tidur, otaknya jalan terus, pengennya beresin sampai kelar gitu. Tanya sama semua yang lagi kecantol begituan. Tapi once lo udah jadi pekerjaan, kerja restoran segala macam, itu beda rasanya. Nah itu tadi yang gue bilang passion management. Lo udah nggak bisa lagi ngatur itu jadi sebagai bagian dari passion, udah jadi rutinitas doang. Jadi kayak ada beban, ada unsur bebannya mulai ada. Jadi beda, jadi nggak enjoy gitu kerjanya. Nah, gue selalu berusaha melakukan itu dengan memaintain passionnya. Kalau memang lagi nggak pengen, mendingan jangan dikerjain, capek doang gitu. Hasilnya juga nggak akan semenyenangkan kalau misalnya kita punya passion di situ sih. Tapi kan kadang ada situasi di mana pas mungkin lagi nggak aja, tapi emang ada yang harus dikerjakan gitu. Ya beda, itu kan udah jadi kerjaan kan. Nah, build a team. Jadi pada saat lo lagi nggak mood, lo bisa minta tolong dia yang kerjain. Gitu. Tapi nggak, kalau gue pribadi gue selalu berusaha untuk once gue mau kerjain, artinya dari awal gue udah siapin, gue bakar passionnya nih, gue siapin nih, supaya passion gue stay, moodnya enak, terus udah memang lagi pengen, makanya cepet. Dan gue nggak suka kerja berlarut-larut. Gue bisa syuting iklan, ya iklan sifatnya tuh lebih kayak bukan iklan komersil buat perusahaan sebesar Unilever atau yang lain-lain ya. Misalnya ada temen punya brand fashion, minta saya kerjain, Tom mau dong, gue ada budget sekian nih, bantuin dong bikinin buat commercial works-nya, video shoot gitu. Itu gue bisa shoot pagi itu, malam udah gue deliver. Dan hasilnya lo mungkin nggak akan percaya, hah beneran nih? Ya I can show you, ya tapi maksudnya bisa kayak gitu. Shoot, dan gue nggak suka shoot yang kebanyakan, even kalau gue shoot film, gue kemarin sempat syuting film yang selesai sebelumnya, Pretty Boys, gue nggak suka take shot kebanyakan stock shot. Jadi dari awal gue pengennya udah tahu lah lo mau nge-shoot apa sih,
mau ini, lo butuhnya apa, ini, ya udah take itu aja. Terus di OP gue bilang, tapi kita stok aja, siapa tuh perlu, nggak usah. Gue take ya, lo take tapi udah pasti nggak gue pakai. Karena menurut gue ngapain buang-buang waktu. Terus akhirnya editing jadi lama banget karena milih dari cuma buat adegan ngambil minum doang, ya lo take sampai 4 angle, buat apa? Lo nggak akan pakai 4-4-nya kan? Adegan minum pasti begini, udah lo kalau nggak take dari depan, dari samping, atau terserah rambut jukir balik dari manapun, pasti satu doang shotnya. Terus kenapa harus take banyak-banyak? Nah, mendingan dari awal lo pikirin, ini kayak gue mau dari depan aja deh. Ya udah take depan aja, udah dapet yang lo mau, ya udah. Oh nggak dapet, ulang aja bagian itu. Jadi nggak perlu option ya. Oke, choice ya. Dari jauh, dan ntar ada lagi dari depan tapi jauh gitu, nggak. Buat gue ya itu dia, diatur gitu supaya, karena passionnya kalau nggak lo atur, jadi keburu apa ya, keburu garing gitu. Nah itu termasuk di passion management menurut gue, ngatur supaya ritme kerja gue jadi enak terus, kayak bergelora terus gitu. Dari tadi beberapa kali gue mendengar waktu tadi bilang, gue tuh orangnya begini, gue tuh orang begitu, gue tuh orangnya begini. Buat gue itu salah, kayak radar gue agak nyala. You know yourself gitu. Cukup baik atau bahkan sangat baik gitu. Apakah menurut lo dokter itu orang yang reflektif nggak? Do you consider yourself reflektif dalam arti apa nih? Dari waktu ke waktu juga meluangkan waktu untuk refleksi diri, untuk berdialog dengan diri, meluangkan waktu. A lot. Kalau itu ya. Kalau itu a lot. Setiap gue bisa melakukan sesuatu, gue pasti mempertanyakan lagi, udah benar apa enggak ya? Gitu. Ya udah benar apa enggak? Ada yang salah nggak? Gitu. Ada yang harus gue benerin nggak? Gitu. Atau keep on track. Itu selalu sih. Nah justru gue rasa karena gue sering begitu, makanya akhirnya gue cenderung jadi orang yang lebih frontal. Gitu. Gue orangnya apa ya? Ya frontal sih menurut gue. Frontal dalam arti gue nggak terlalu senang basa-basi, gue apa adanya. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang sering, menurut gue sering salah tanggap. Wah Tompi itu sombong banget orangnya. Banyak teman-teman gue yang termasuk Glenn itu pertama kali kenal gue setelah sekian lama kita berteman, akhirnya dia ngomong, gue pikir lo tuh dulu tuh sombong banget ya. Ternyata enggak ya. Gitu. Jadi karena yang mereka lihat adalah apa yang kelihatan mungkin ya. Karena gue orangnya tetap nggak gini. Oh, ini deh nggak usah, ini aja. Karena gue udah tahu yang gue mau apa. Nah buat sebagian orang sombong lu. Padahal enggak, gue cuma nggak buang-buang waktu buat yang nggak perlu gitu. Jadi oke. Dan you have to know me more lah. Maksudnya ini buat orang-orang lain gitu ya. Sebelum lo ngejudge siapapun, lo harus kenal dia lebih jauh lah. Kadang-kadang apa yang kita lihat doang sekali itu nggak cukup sih. Dan kita sering terjebak di situ kan. Orang sih, semua orang baca don't judge book by its cover lah. Gitu kan ya kalimatnya kan ya. Tapi kan pada prakteknya orang sering kali begitu kan. Ngelihat misalnya kita marah-marah sekali, wah pemarah nih. Tanpa memperhatikan alasan kenapa dia sampai tiba-tiba jadi marah misalnya gitu. Dan oke, ini sekali lagi ada beberapa cabang. Gue tadi kembali ke energi tadi, gue juga melihat ini, by the way ini kita syuting malam. Ya. Tadi sebelum syuting ini juga dokter pada meeting dulu, dan bayangan gue dari pagi sudah berkegiatan. Tapi salah satu hal yang gue yakini mengenai energi itu, meskipun nggak kelihatan, kita kan bisa ngerasain ya. Karena saat tadi masuk, duduk, dan ini mulai, itu energi di ruangan beda gitu. Dan ini gue appreciate banget gitu maksudnya. Gue appreciate banget, dan saat bercerita pun juga gue bisa merasakan it comes from your heart gitu. Dan tadi itu menurut gue ini mau nyambung ke pertanyaan gini sebetulnya. Apa sih biasanya, ada nggak hal-hal lain yang dokter lakukan juga tadi selain you love what you do gitu tentunya, tapi ada nggak hal yang sama sekali nggak ada hubungannya sama yang dijalani dalam konteks karir atau berkarya?
yang untuk juga keep your energy up gitu? Nggak ada gue rasa ya. Nggak ada. Karena gue pasti nggak akan ngelakuin sesuatu yang menurut gue nggak ada manfaatnya sih. Suka try new things gitu nggak? Relatively no. Jadi berfokusnya Gue orangnya sangat ambil aman dalam hal-hal begituan. Gue senang experience, tapi gue pasti akan ngambil aman. Misalnya paling sederhana nih, kalau gue masuk restoran, kecenderungannya gue akan duduk di tempat duduk yang sama, selalu. Kecuali tempat duduk tuh udah ada yang ngisi. Selalu di restoran, misalnya gue ke restoran cepat saji ayam A gitu, di daerah Sarinah Tamrin misalnya. Kalau gue masuk, gue pasti akan duduk di situ, selalu. Misal gue di airport deh, pasti tempat nongkrong gue itu terus. Nggak ada keinginan gue pengen ganti kan banyak tuh kafe di situ. Nggak, pasti gue di situ terus. Dan menunya pasti itu terus. Karena bener nggak kalau gue nebak nih, soto banget gue nebak nih. Jadi nggak buang-buang waktu dan lu udah tahu itu lu akan suka. Iya. Karena nggak mau buang waktu. Gue udah tahu ini yang udah pasti bener. Udah ini aja deh udah. Gue tahu udah suka ini depan. Nah nanti biasanya gue jadi nyobain sesuatu yang beda itu karena pada waktu gue travelingnya atau pergi itu sama teman atau sama keluarga, sama istri atau sama siapapun itu. Nah terus dia mesen sesuatu yang beda. Kayak biasanya suka nyobain tuh, cobain. Wah ternyata enak juga nih. Oke next gue cobain itu deh. Jadi gue harus firm dulu. Sedangkan kalau dilihat dari karir kan juga banyak gitu. Oke, seni. Tapi kan seni kan luas gitu. Menyanyi, dari mulai tari dengan menyanyi, dengan masuk ke film pun menulis naskah, iya, acting, sutradara, iya, itu kan banyak, itu berbeda-beda gitu kan. Artinya you try new things juga kalau dari satu sisi. Enggak juga. Kalau dulu kan gue udah, kalau berkesenian kan gue dari dulu kan ikut teater segala macam. Ya film sebagai director backgroundnya ya teater. Oke. Nulis lagu background gue ya gue dulu nulis puisi, gue baca puisi. Jadi di channel dalam bentuk yang berbeda. Iya, gitu. cuma presentasinya aja. Ada nggak lo prinsip tertentu yang dipegang dalam menjalani hidup? Ya gue rasa udah tergambar dari yang tadi ya. Gue nggak suka basa-basi. Gue nggak suka buang-buang waktu gitu. Maka gue paling bete kalau misalnya dulu tuh ya, bukan bete sama TV-nya sih. Kalau setiap acara TV itu gue paling bete dulu. Karena nunggunya kelamaan. Maksudnya nunggu iklan atau nunggu? Enggak, jadi misalnya gini, kita syuting nanti jam 8 malam. Tapi disuruh datang tuh dari jam 11 pagi. Oh. Persiapan dulu bla bla bla, nggak ngapa-ngapain, duduk dong, tunggu ngobrol sama yang lain. Ya, acara TV kayak syuting maksudnya. Iya. Gue tuh makanya gue paling males dulu kalau acara TV, aduh. Makanya gue selalu kirim orang dulu. Mereka standby di sana kan udah tahu. Makanya gue, jadi kalau dulu ya setiap acara TV gue selalu bilang ke manajer gue, lo pastiin syutingnya jam berapa yang bener-bener gue harus ada di sana. Nah, ntar awal-awal tuh orang TV-nya mungkin karena ya mungkin ya di masa itu banyak artis yang ngomongnya datang jam 7, ntar datangnya telat, nggak on time gitu. Mungkin ya, mungkin nggak semua juga tapi mostly gitu di era itu. Nah jadi gue selalu minta mereka pastiin jam berapa. Kalau syutingnya jam 8 ya udah, gue harus ada berapa, jam setengah 8 nih. Ya udah pokoknya setengah 8 gue akan ada di situ aja. Sebelumnya nggak usah cari gue, kira-kira kayak gitu. Jadi setiap dulu dapat tawaran TV, gue bilang dari awal, gue nih praktek ya, atau gue nih sekolah dulu ya. Sekolah gue baru kelar jam sore. Jadi jangan berharap gue datang dari siang, gue nggak bakalan ada. Gitu. Kalau boleh, oke, jawabnya diterima. Kalau nggak boleh, ya mendingan jangan. Tapi gue selalu komunikasiin. Jadi bukan mau menang sendiri gitu. Gue nggak minta diprioritasin, tapi tolong difasilitasiin yang wajar aja gitu. Kalau emang syutingnya jam 8, ngapain lu suruh gue datang jam 11? Ya gue datang jam 7 masih oke dong. Masih sempet dandan, masih sempet ganti baju, masih sempet rehearse dan lain-lain kan gitu. Oke, jadi terkait waktu, mengapresiasi terhadap waktu gitu, dan juga tadi apa adanya gitu kalau yang Yap. frontal itu kan artinya yang gue dapat adalah
ya apa Makanya orang adanya kadang aja suka gitu sebel kan. Makanya kadang-kadang orang tuh suka sebel gitu. Ya, lo jadi orang apa adanya antara lo suka disayang banget apa lo dibenci sekalian sih. Suka ini nggak apa kan juga sebagai public figure juga ya semakin banyak fans semakin banyak haters kan biasanya komentar-komentar negatif juga ada juga pertama benar apa enggak, kedua kalau iya ngaruh nggak sih Nggak ngaruh sih ke gue. Kalau gue gini, dan why? gue nggak akan nyamperin orang yang punya apa namanya ya, punya pemikiran negatif atau penilaian negatif terhadap apapun yang gue kerjain. Tapi kalau dia nyamperin, gue akan ngelayanin. Misalnya gini, misal gue bikin film, terus ada orang bilang, wah filmnya begini-begini, dia nggak suka misalnya gitu, kan nggak harus suka. Lo nggak harus suka sama film gue kan? Gitu orang film sekelas, makanya gue selalu bilang film sekelas Avengers saja ada yang nggak suka. Film sekelas yang pemenang Grammy aja ada yang nggak suka gitu. Jadi apalagi cuma film gue doang yang bikinnya iseng-iseng doang gitu. Jadi nggak harus suka. Dan kalau misalnya dia nggak suka terus dia posting, terus gue nggak di-mention, gue sih nggak akan pernah ngejawab gitu, nggak akan pernah ngegubris, nggak akan pernah ngejawab. Ya udah biar aja. Tapi kalau lu samperin ke gue, artinya kan lo ngarepin feedback dong. Kalau nggak lo ngapain mention gue? Nah kalau lo mention gue ya gue feedback. Gitu. Kalau lo mention ke gue ya gue feedback. Tapi kalau lo nggak mention gue, nggak punya kepentingan apapun kok gitu. Dan nggak ada pemaksaan juga lo harus suka gitu. Atau marah kalau lo nggak suka, nggak, bodo amat, emang gue pikirin gitu kan. Kira-kira kayak gitu toh karya itu udah tetap ada gitu. Dalam berkarya dan mencoba beberapa path yang ya agak sedikit beda lah tadi, meskipun masih di konteks seni ya tadi. Apa at least antara kedokteran dengan seni deh gitu. Dan kemudian memilih untuk berkarya. Ada masa-masa sempat takut gak sih? Takut gagal kah? Takut hal-hal itu pernah? Karena itu tadi berangkatnya dari gue kerjain karena gue punya passion. I do it for myself. Karena gue seneng aja. Gue ingin menafkahi batin gue dengan cara berkarya. Menafkahi batin? Iya, kalau waktu gue bikin tuh gue seneng nih. Gue motret, gue bikin video, entah itu film, entah itu gue bikin lagu. Gue menafkahi diri sendiri. Gitu. Gue lagi menafkahi batin gue nih supaya seneng, supaya jiwanya nggak gila. Gitu. Jadi kalau ternyata lo ikutan suka, ya lo kecipratan dari gue gitu. Gitu. Jadi bukan gue bikin lagu supaya lo semua suka, ya lo harus suka. Kalau lo nggak suka gue stres, karena itu kan jadi pencapaian. Goalnya orang suka, kalau nggak suka gimana? Ya lo kan nggak bisa maksa orang. Gitu. Jadi udah bikin aja. Bikin gitu, lempar, suka syukur, nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi nggak butuh validasi orang lain juga gitu. Ya, tidak butuh validasi orang ya. Dari dulu seperti itu kah? Kalau dipikir-pikir lagi, kalau iya dari dulu dari gue kecil begitu. Dari gue kecil. Dan ada nggak yang kalau kan itu soal ya masa bodoh dalam arti yang positif gitu ya, itu kan dari dulu seperti itu sampai sekarang. Bentar, sebenarnya bukan masa bodoh sih. Gue nggak pernah menjadikan respon orang itu sebagai beban. Oke. Tapi bukan berarti gue nggak mikirin. Ya, misal lo suka, lo nggak suka, tentu itu akan menjadi asupan dong buat gue. Ya, walaupun goal gue adalah bukan untuk menyenangkan lo. Oh bahwasanya lo senang, of course it's a bonus, tambahan energi buat gue. Tapi kalau lo nggak senang, lantas gue tersiksa gitu. Gue jadi kepikiran, gue jadi nggak mau berkarya, gue jadi enggak. Jadi itu tidak akan pernah menjadi impact negatif buat gue. Jadi negatif yang negatif apa yang namanya ya, penilaian negatif dari lu tidak akan menjadi impact negatif buat gue. Paham gue. Tapi bukan berarti gue cuekin. Gitu. Cuma gue nggak perlu, karena itu tadi nggak mungkin nyenengin semua orang. Ya Nabi Muhammad aja ada yang nggak seneng kok. Itu sekelas Nabi loh. Gue apalagi gue makhluk hidup biasa, debu doang nih. Gitu. Apalagi kita debu doang kan.
Gitu. Yang sekelas Nabi aja udah gak senang, lo bayangin tuh. Terusnya banyak. Iya kan? Sekelas Nabi lo bayangin tuh. Ya, apalagi kita yang begini doang gitu. Masih banyak celaknya. Cuma ya itu tadi, gue nggak mau menjadikan terjebak di pusaran energi negatif itu. Karena begitu kita terjebak di situ, begitu ada orang ngomong, wah nggak bagus, oh gini, lo jadi nggak mau berkarya lagi. Lo jadi terbuli kan. Gue nggak mau. Gue nggak mau, itu artinya kalau buat gue ya, kata-kata gue nggak mau itu kan artinya it's a decision gitu, bener. Iya. Gue memilih untuk tidak menjadikan itu sebagai beban. Gitu. Oh bahwa, tapi gue cukup tahu, oh dia nggak suka. But it's okay, yang itu suka gitu. Memilih. Jadi itu kan artinya pilihan, artinya lo menyadari bahwa itu adalah pilihan, dan lo memilih untuk ya udah gitu. Yep. Dan tadi benar, jadi bukan masa bodoh, tapi dipikirin tapi tidak sampai membuat berdampak negatif kepada gue. Dan dari dulu, dari kecil sampai besar seperti itu sampai sekarang. Ada nggak yang berbeda dari Tompi yang dulu ke Tompi yang sekarang, yang kalau reflect from your journey sejauh ini gitu? Jadi kayak sekarang nih misalnya kadang-kadang ya simple lah, ada alat instrumen, terus masih kotor, masih ada bercak apa tertentu gitu. Terus gue bilang, gue panggil yang bersihin, ini nggak bersih, bersihin. Udah dok, udah saya sikat nggak hilang. Nah gue nggak akan marah-marah, gue tarik dia, ini gue bersihin, kalau bersih, lo masih mau kerja atau enggak? Kalau gue ternyata bisa bersihin di depan lo nggak usah kerja lagi ya.